Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku bapak-bapak, saudara hadirin, para tamu Allah sidang jemaah Jumat rahimahumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah nikmat yang sangat besar, di mana kita berada di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Berselawat kita kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan kepada kita dua pedoman hidup. Selama kita berpegang kepada dua, maka kita tidak akan tersesat selamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahnya. Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kita sudah melaksanakan ibadah puasa memasuki hari yang ke-28. Penting kembali kita untuk mengingat, merenungkan untuk apa Allah memerintahkan kita berpuasa. Jawabannya sebagaimana yang telah kita sebutkan di dalam awal khutbah yang pertama tadi, bahwa Allah memerintahkan kepada kita berpuasa selama 1 bulan ini adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Takwa adalah al-imtisalu li awamirihi wa intihau li nawahihi. Takwa itu adalah taat, patuh, melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kenapa itu yang menjadi tujuan daripada puasa? Apakah selama ini kita belum bertakwa? Alhamdulillah kita sudah menjadi orang bertakwa. Toh buktinya kita datang ke masjid melaksanakan perintah Allah, kita laksanakan ibadah puasa. Tetapi kenapa kok terus kita berpuasa? Agar ketakwaan kita itu bisa terpelihara dan terjaga. Selama hayat masih di kandung badan, maka ketakwaan itu harus kita miliki.
Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan godaan, cobaan. Itu membutuhkan kepada suatu energi. Itu yang disebut dengan takwa. Masyaallah muslimin sidang jemaah Jumat rahimahullah. Lalu ketika kita sudah bertakwa, belum masuk Ramadan dan selama Ramadan ini, dan bahkan sampai selama-lamanya kita akan bertakwa, apa yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa tadi? Pertama, Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang yang bertakwa itu, kalau dia menghadapi suatu problema, kesulitan, masalah dalam hidupnya, maka Allah berikan kepadanya jalan keluar. Allah berikan kepadanya solusi. Yang kedua, orang bertakwa itu akan diberi oleh Allah rezeki. Oleh karena itu persoalan rezeki jangan ditakuti. Selama kita bertakwa, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri kepada orang itu rezeki tanpa diduga-duga. Karena rezeki tidak bisa dimatematikan. Yang ketiga, orang-orang yang bertakwa itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu furqana. Kalau kita kaum muslimin sudah bertakwa kepada Allah, maka kita akan dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di tengah-tengah kita banyak godaan, banyak rayuan untuk melakukan sekecil apapun dosa, maka orang bertakwa itu akan ada furqana, ada penyelamat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, apalagi manfaat bagi orang bertakwa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang takwa, maka berapapun beratnya, sulitnya kehidupannya, maka Allah akan berikan kepadanya kemudahan-kemudahan. Yang keempat, kaum muslimin, masih dalam satu surat yang sama, yaitu surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan hapus dosa-dosa kesalahan selama ini. Jujur kita kaum muslimin, termasuk khatib, tidak ada di antara kita ini tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Dan itu disebutkan oleh Nabi kita, kullu bani Adam khata'un. Seluruh anak cucu Adam itu pernah berbuat kesalahan. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang pernah bersalah adalah orang yang taubat. Dan yang keenam, balasan orang bertakwa itu, wa yu'azzim lahu ajra. Allah lipat gandakan baginya pahala. Apa pentingnya pahala bagi kita? Kita akan kembali ke alam akhirat. Yang akan kita bawa adalah pahala dari amal soleh kita. Yang ketujuh, apa balasan bagi orang bertakwa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah yang akan diterima oleh Allah adalah orang-orang bertakwa itu. Siapa bertakwa tadi? Itu melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan yang kedelapan, orang yang bertakwa pasti masuk surga. Allah katakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kami akan masukkan, hantarkan orang-orang bertakwa itu ke dalam surga. Disambut oleh malaikat. Begitulah penghargaan bagi orang-orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin sidang jemaah Jumat rahimahullah. Tetapi untuk menjadi orang yang bertakwa itu memang melalui proses yang sangat panjang dan berat. Dan itu kita rasakan selama hidup kita ini, selama Ramadan ini, banyak tantangan yang kita hadapi, banyak godaan yang harus kita lewati. Tetapi tujuan kita hanya satu, la'allakum tattaqun, kata Allah, agar kamu bertakwa.
di antara tantangan yang kita hadapi itu adalah yang dia melekat di dalam tubuh kita ini. Inilah hawa nafsu. Hawa nafsu, kata Imam Al-Ghazali, adalah merupakan perangkat lunak dalam tubuh manusia. Dia diperlukan sebagaimana kita juga memerlukan kepada akal, kita perlu kepada hati, tetapi nafsu juga diperlukan. Tetapi hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini, kalau kita tidak pandai mengelolanya, justru kita dibawa kepada kehancuran. Hawa nafsu itulah bagaikan binatang tunggangan. Maka agar binatang tunggang itu bisa kita kendalikan, kita kendarai, maka Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dengan sangat indah dan mudah kita pahami bagaimana mengendalikan hawa nafsu ini. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, hawa nafsu itu dikurangi makannya. Binatang tunggangan, binatang ternak, kalau kita ingin dia menjadi binatang hewan yang mudah dikendalikan, tidak liar, maka kurangi makanannya. Dengan berkurang makanannya, maka binatang tadi akan melemah dan dia mudah dikendalikan. Kita juga kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Ghazali, agar kita ini jinak, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah kurangi makan kita selama Ramadan ini. Tujuannya apa? Supaya nafsu kita lemah. Kalau nafsu lemah, maka tidak ada keinginan untuk berbuat dosa dan maksiat, dan itu kita rasakan selama ibadah puasa ini. Tapi kalau nafsu ini kita puaskan, kita kenyangkan, maka nafsu ini akan melakukan pelanggaran-pelanggaran, tabrak sana, tabrak sini. Luar biasa kaum muslimin ibadah puasa yang kita lakukan. Yang kedua, kata Al-Ghazali, cara mengendalikan hawa nafsu ini setelah dikurangi makannya, yang kedua adalah seperti binatang, hewan peliharaan, hewan tunggang tadi, tambah bebannya. Tahun 60-an, 70-an terbayang bagi kita bagaimana pedati itu rumah-rumah yang dibawanya cukup berat, tambah lagi beban. Apa tujuannya? Dengan menambah beban, dia akan mudah dikendalikan oleh Tuhan. Kita juga kaum muslimin, manusia ini oleh Allah ditambah kita beberapa beban. Kapan beban itu mulai ada pada kita? Ketika kita sudah balik berakal. Itulah yang disebut dengan ada namanya taklif. Orang yang sudah mendapatkan tugas beban itu disebut dengan mukallaf namanya. Apa beban yang wajib? Salat, puasa, punya harta berlebih zakat, punya harta berlebih haji. Apa tujuannya itu? Agar hati kita, nafsu kita ini, diri kita ini bisa dikendalikan. Kalau enggak, manusia yang tanpa beban, maka itulah yang terjadi pada saat sekarang. Terjadi korupsi di mana-mana, terjadi kecurangan, terjadi pembunuhan. Kenapa? Karena nafsu yang tidak terkendali, yang tidak mau dibebani, dan memang sifatnya nafsu kita ini kaum muslimin tidak mau dibebani. Itulah gunanya agama ini diturunkan oleh Allah kepada kita. Dan kita memang mengakui bahwa dengan adanya beban sholat, mulai dari subuh sampai isya, itu beban sehingga nafsu kita terkendali. Yang ketiga kaum muslimin, agar nafsu kita ini bisa dikendalikan, di samping kurangi makannya, tambah beban, yang ketiga adalah dengan memperbanyak zikir dan doa. Binatang yang buas, yang ganas juga bisa dikendalikan. Umpamanya Pak, Saudara, ketika kita mau berkunjung ke rumah seseorang, di halaman rumahnya ada 2 ekor hewan yang kita takut kalau kita digigitnya. Caranya gimana? Kita telepon
orang yang milik hewan tadi. Lalu keluarlah orang yang punya hewan tadi, lalu diikatnya hewan tadi, dan kita bisa masuk bertemu dengan orang tadi. Apa artinya kaum muslimin? Setelah kita lakukan pengendalian nafsu dengan menambah beban, mengurangi makannya, lalu yang tidak kalah pentingnya adalah, inilah pentingnya, karena yang memiliki nafsu, yang menjadikan nafsu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita hubungi Allah. Itulah kita berdoa kepada Allah. Apa yang kita mintakan kepada Allah? Agar Allah membantu kita di dalam mengendalikan hawa nafsu ini. Tidak cukup hanya usaha kita saja, karena banyak orang kadang-kadang dia sudah berusaha untuk mengendalikan nafsunya, tetapi dia kalah oleh hawa nafsunya. Disinilah peran Allah Subhanahu wa taala kita minta. Itulah makanya kaum muslimin, kita oleh Nabi kita diajarkan agar membaca zikir dan doa ini. Pendek doanya, wala takilni ila nafsi tarfatan ain, kata Nabi kita. Ya Allah, jangan engkau serahkan, jangan kau biarkan diriku ini dikuasai oleh nafsuku walaupun sekejap mata. Ada lagi doa yang diajarkan oleh Nabi kita, sebaiknya kita baca sesudah sholat kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku ya Allah, tolong aku ya Allah dalam mengingat zikir kepadamu. Tolong aku ya Allah untuk bersyukur kepadamu. Tolong aku ya Allah agar kami bisa beribadah yang terbaik kepadamu. Masyarakat muslimin sidang jemaah Jumat, setelah 27 hari masuk 28 hari kita berpuasa, tentu perlu kita evaluasi. Apakah hawa nafsu kita sudah terkendali? Insya Allah kita semuanya sudah bisa melakukan pengendalian hawa nafsu kita. Tetapi pengendalian hawa nafsu itu tidak hanya selama bulan Ramadan saja, tetapi pasca Ramadan, sesudah Ramadan ini. Tentu inilah alat senjata bagi kita. Dengan ditempahnya kita selama bulan Ramadan ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa. Fa'tabiru ya ulil absar.